البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang mana kemarin sudah kita bahas dan kita baca mengenai syubhat orang-orang ahlu syirik yang mereka berdalilkan dengan orang-orang atau manusia ketika berada di ahlul mauqif, yaitu di padang mahsyar, mereka semuanya meminta beristighatsah kepada para nabi. Itu kok diperbolehkan? Kalau seandainya itu syirik, niscaya tidak diperbolehkan. Kita jawab bagaimana jawabannya kemarin? Jawaban secara ringkasnya kemarin bahwasanya diperbolehkan kita beristighatsah, minta perlindungan, minta bantuan kepada makhluk selama apa? Selama terpenuhi 3 syarat. Pertama, ayyakuna hadiran, hadir. Yang kedua, ayyakuna hayyan, hidup. Yang ketiga, ayyakuna qadiran, mampu untuk memberikan bantuan. Sebagaimana kisahnya apa? Kisahnya Bani Israil ketika minta bantuan kepada Nabi Musa. Fastaghatsahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwi. Itu ketika Bani Israil, salah satu orang dari Bani Israil minta perlindungan kepada Nabi Musa alaihissalam agar dilindungi dari musuhnya, yaitu Al-Qibtiyah, itu kelompoknya Fir'aun atau pasukan Fir'aun. Barakallahu fikum. Diperbolehkan ya. Dan ketika nanti di padang mahsyar, barakallahu fikum, mereka semuanya membutuhkan syafaat ini dan mereka meminta kepada para anbiya dan para nabi pun mereka memberikan uzurnya masing-masing. Mulai dari Nabi Adam mengatakan kami tidak mampu atau kami tidak punya syafaat tersebut, kemudian datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, kemudian datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian datang kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian datang kepada Nabi Isa alaihissalam, yang terakhir datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan kesyirikan, karena waktu itu posisinya apa? Mereka hidup semuanya, mereka hidupkan semuanya. Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan hadir, hidup dan mampu. Dan Allah Ta'ala berikan izin untuk memberikan syafaat. Barakallahu fikum. Adapun kalau kita meminta syafaat, meminta atau istighatsah atau minta bantuan atau perlindungan kepada makhluk yang mati, yang sudah meninggal, tidak mampu, bahkan tidak hadir, ya jelas kesyirikan. Barakallahu fikum. Terus bagaimana kalau kita minta perlindungan kepada orang yang hidup? Perhatikan, hidup hadir tapi tidak mampu. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kalau tidak salah itu di dalam syarah Ushul Tsalatsah ya, beliau menyebutkan bahwasanya kalau seandainya orang itu minta bantuan, minta pertolongan kepada orang yang hidup, kemudian hadir tapi tidak mampu, itu merupakan perbuatan yang sia-sia. Ngapain kita minta bantuan, minta pertolongan kepada orang yang hidup dan tidak mampu? Bukannya tidak boleh ya termasuk kesia-siaan, enggak diperbolehkan juga, dalam artian mending lebih memilih orang yang hidup, mampu dan hadir. Barakallahu fikum. Kalau meminta kepada orang yang dia itu hidup kemudian hadir tapi tidak mampu, itu enggak diperbolehkan kan? Tidak yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, enggak diperbolehkan. Meminta kepada orang yang hidup, hadir tapi dia tidak mampu, itu termasuk perbuatan sia-sia juga. Barakallahu fikum. Atau meminta kepada orang yang mati. Meminta kepada orang yang mati. Itu kesyirikan juga ya. Barakallahu fikum. Kita baca syarahnya, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, syarah. Hadhihi syubhatun ukhra min syubahihim. Ini termasuk syubhat-syubhat yang lain dari syubhat mereka. Wa ya annahum yaqulun, yaitu bahwasanya mereka mengatakan, innahu sabata fil hadits as-sahih, bahwasanya telah datang dalam hadis yang sahih, hadis syafaah, yaitu hadis syafaah al-uzma, syafaah yang besar. Syafaah yang besar yang tidak ada yang mampu yang memiliki kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Annan nasa yaumil qiyamah idza tala 'alaihimul wuquf, bahwasanya manusia nanti di hari kiamat ketika mereka sangat panjang sekali berdirinya di padang mahsyar,
kepanasan mereka. Tudna syams yaumal qiyamah minal khalqi, na'am, kami dari mil, didekatkan nanti dari kiamat apa? Matahari itu dengan makhluk-makhluknya. Sejarak berapa? Kurang lebih 1 mil. 1 mil itu kurang lebih 1,5 kilo ya. Dekat sekali, panas sekali, dan meminta agar segera diputuskan perkaranya. Ada yang mereka tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai barakallahu fikum di atas mata kaki, ada yang macam-macam bentuknya. Genting keadaannya. Nah, apa kata beliau? Annan nasa yaumil qiyamah idza tala 'alimul wuquf wal qiyam 'ala aqdamihim 50,000 sanah. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ketika nanti di padang mahsyar yang mereka semuanya sudah sangat lama sekali berdirinya di situ. Kemudian juga berdiri di atas telapak-telapak kaki mereka. Dengan apa? Dengan waktu 50,000 sanah, bayangkan tuh. 50.000 tahun. Wasyamsu qad danat minhum, sedangkan matahari telah didekatkan dengan mereka. Jaraknya berapa tadi? 1 mil. Fal khalaiq kulluhum majmu'una min awwalihim ala akhirihim fi zihamin syadid. Manusia semuanya berkumpul jadi satu sejak dari makhluk-makhluk yang dahulu sampai yang terakhir. Fi zihamin, pada ziham penuh, berdesak-desaan, syadid, sangat penuh dan sangat berdesak-desaan. Barakallahu fikum. Dalam keadaan apa kemarin? Yusyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla buhma. Manusia nanti akan dikumpulkan dari kiamat dalam keadaan tanpa beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Mempersiapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang akan dihisab nanti, diperhitungkan amalannya. Wasyamsu 'ala ru'usihim qaribatun minhum. Dan matahari di atas kepala-kepala mereka, dekat dari mereka. Bayangkan ini. Wa hum waqifuna 'ala aqdamihim, dalam keadaan mereka berdiri di atas telapak-telapak kaki mereka. Fa 'indama yahsulu lahum hadzal karb, kemudian ketika terjadi kegentingan seperti ini, mereka merasa ada kegentingan seperti ini, yatadzakaruna syafa'ah, mereka saling mengingat syafaat indallah. Saling menyebut-nyebut syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Qulillahu syafa'atu jamnya, qulillahi syafa'atu jamnya. Qul, katakanlah, lillahi syafa'atu jamnya, hanya milik Allah lah syafaat seluruhnya. Enggak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW diberikan izin untuk memberikan syafaat. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala juga meridhoinya. Fayarawna annal anbiya hum awwalul ladzina yashfa'una 'indallah fayatuna ila Adam. Kemudian mereka melihat bahwasanya para nabi mereka yang pertama kali akan memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam, yatlubuna minhu, mereka meminta dari Nabi Adam an yashfa'a indallah, agar Nabi Adam memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, meminta syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala lahum, untuk mereka. Liyurihahum, agar apa? Agar mereka itu segera istirahat gitu ya. Minal mauqif. Agar segera istirahat, segera tenang dari mauqif, tempat mereka berkumpul tersebut. Tapi apa? Fa ya'tadiru alaihi salatu wassalam, tapi Nabi Adam alaihi salam minta uzur, enggak mampu dan tidak memiliki. Bisababi ma hasala minhu minal khati'ah ma'annahu taba minha. Dengan sebab apa uzurnya? Karena beliau juga menyebutkan kesalahan yang telah terjadi darinya. Bersamaan dia telah bertaubat itu kan, ketika dilarang untuk makan buah khuld, atau jangan dilarang untuk mendekati syajaratul khuld, tapi malah mendekati bahkan hingga apa? Terjerumus di rayuan iblis itu, naudzubillah ya, iblis laknatullah alaih. Tapi beliau bertaubat, itu pun apa? Beliau masih menyebut kesalahan tersebut. Wa taballahu alaihi, padahal Allah telah mengampuni taubatnya, memberikan taubat kepada Nabi Adam alaihissalam. Walakin yastahi minallah, tapi Nabi Adam alaihissalam merasa malu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang kepada siapa? Berikutnya, summa ya'tuna ila nuhin awwalar rusul faya'tadir. Perhatikan, summa ya'tuna ila nuhin awalar rusuli faya'tadir. Kemudian mereka setelah datang kepada Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Adam memberikan udurnya, kemudian mereka pun datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Yang mana Nuh alaihissalam adalah apa? Ada rasul yang diutus di muka bumi ini, rasul yang pertama kali diutus di
ke muka bumi ini. Nah, barakallahu fikum. Tetap ya'tadir juga, memberikan udurnya. Minta maaf enggak bisa memberikan syafaat. Tsumma ya'tuna ila ala Musa. Kemudian mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam fayatlubuna minhu faya'tadir. Kemudian mereka minta agar dimintakan syafaat. Naam, untuk mereka, agar dimintakan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kemudian Nabi Musa pun juga ya'tadir, minta maaf, enggak memiliki syafaat tersebut. Tsumma ya'tuna ila Isa alaihissalam, akhiru anbiya'i Bani Israil, faya'tadir. Kemudian mereka juga berbondong-bondong akhirnya datang pada Nabi Isa alaihissalam, yang mana Nabi Isa adalah akhir nabinya Bani Israil, yang paling terakhir nabinya Bani Israil. Faya'tadir, Nabi Isa pun juga minta uzur, minta maaf. Li'anal mauqif 'azim, karena waktu itu barakallahu fikum keadaannya keadaan sangat genting dan besar. Di padang mahsyar itu amamullah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ya'tuna ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yaqul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir mereka datang menuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana laha, akulah yang memiliki syafaat tersebut. Akulah yang memiliki syafaat tersebut. Barakallahu fikum. Disitulah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Disitulah akhirnya apa? Akhirnya barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad SAW yang memberikan syafaat. Nabi kita Muhammad SAW memberikan syafaat. Semuanya tidak mampu. Mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Musa, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya memberikan udurnya masing-masing. Dalam artian minta maaf tidak mampu memberikan syafaat. Barakallahu fikum. Kemudian apa? Ketika giliran datang kepada Nabi kita Muhammad SAW mengatakan ana laha, akulah pemilik syafaat tersebut. Akulah pemilik syafaat tersebut. Tsumma ya'ti, kemudian dia datang wa yasjud baina yaday rabbih. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun apa? Datang dan sujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa yahmadullah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, wa yusni alaihi, dan serta menyanjungnya, wa yad'uh, dan juga berdoa kepadanya, wa yastamirru sajidan, dan dia masih senantiasa terus-menerus sujud baina yadi rabbih, di hadapan Rabbnya, hatta yuqala lahu, hingga dikatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, wasal tu'ta, mintalah engkau akan diberi, wasfa' tu syafa', mintalah syafaat engkau akan diberi syafaat. Nah, karena waktu itu enggak ada yang memberikan syafaat kecuali apa? Kecuali yang Allah Ta'ala izinkan dan Allah Ta'ala ridhoi gitu loh. Nah, bahkan para anbiya aja mereka ya'tadirun. Mereka minta uzur, minta maaf karena tidak memiliki syafaat tersebut. Li'annahu la ahada yashfa'u 'indallahi illa bi'idnih, karena enggak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat. Nah, meminta syafaat dari sisi Allah Subhanahu wa taala illa bi'idnih, kecuali dengan seizinnya, Nah. Wa kam min malakin bis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Izin dan ridha. Nah. Bahkan malaikat di langit pun tidak mampu memberikan syafaat. Nah. Penduduk langit, penduduk bumi enggak akan mampu kecuali apa? Setelah Allah Ta'ala kasih izin dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah memiliki atau barulah apa? Bisa memberikan syafaat. Nah. Apa kata beliau? War rasul ma dhahaba ila Allah. Naam, war rasul ma dhahaba ila Allah wa syafi'a ibtida'an. Ya. Dikarenakan enggak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Taala kecuali dengan izinnya, dan rasul pun apa? Tidak pergi langsung kepada Allah Taala. Naam, kemudian memberikan syafaat secara langsung permulaan itu enggak, bal ista'dzana min rabbih, izin dulu. Perhatikan ini, izin dulu terhadap Rabbnya. Wa sajada baina yadayhi hatta adinalah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW apa? Izin kemudian sujud di hadapannya hingga Allah Ta'ala mengizinkan memberikan izin untuknya. Wa hadza ka qouli ta'ala, dan yang seperti ini adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Siapa orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Ta'ala kecuali dengan seizinnya? Enggak ada. Fayatlub minallahi an yafsila baina ibadihi. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Ta'ala agar segera diputuskan perkaranya, segera diselesaikan, disegerakan. Diputuskan, segera diperhitungkan antara hamba-hambanya. Wa yurihum minal mauqif, dan agar apa? Membikin mereka tenang atau membikin mereka istirahat dari mauqif tersebut. Fayastajibullah. Kemudian Allah Ta'ala pun juga memenuhi
syafaat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengabulkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hadhihi tusamma asy-syafa'atul 'uzma. Dan inilah dinamakan dengan apa? Syafa'atul 'uzma. Nah, dinamakan dengan syafaat yang besar. Wal maqal mahmud, dan kedudukan yang dipuji, karena waktu itu enggak ada lagi. Nah, barakallahu fikum, semua para nabi yang minta udzur, minta maaf. Dan inilah menunjukkan kedudukan Nabi kita Muhammad SAW yang sangat mulia. Wal maqamul mahmud wa hiya qaulu ta'ala asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, bisa jadi atau semoga Allah Ta'ala membangkitkan engkau, Rabbmu membangkitkan engkau dalam keadaan apa? Nah, dalam keadaan di atas tempat yang mulia. Dibangkitkan dalam keadaan di tempat yang mulia, yang dimuliakan, yang dipuji, yaitu apa? Memiliki syafaat yang besar tadi itu. Bima'na annahu yahmaduhu 'alaihi al-awwalun wa akhirun. Paham ya? Maknanya apa? Kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di padang mahsyar tersebut ingin memberikan syafaat kepada ahli mauqif apa? Beliau berada di kedudukan yang sangat mulia. Orang-orang terdahulu dan barakallahu fikum, umat-umat terdahulu sama yang belakangan memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum itu. Qala al-quburiyun, tapi kuburiyun perhatikan, para penyembah kuburan mereka mengatakan fa hadza fi jawazul istighatsa bil anbiya wal awliya was salihin, kata mereka. Ini berarti bolehnya. Ini beri dalil bolehnya minta istighatsah, minta perlindungan kepada para nabi dan para wali dan orang-orang saleh. Wa antum taqulun la istaghatsu illa billah. Sedangkan kalian wahai ahlus sunnah mengatakan bahwasanya, atau sedangkan kalian wahai ahlut tauhid mengatakan bahwasanya apa? Tidak boleh beristighatsah kecuali kepada Allah. Tidak boleh dimintai perlindungan kecuali hanya kepada Allah SWT. Wa qalu, dan mereka mengatakan fa hadza yadullu ala anna talab asy-syafa'ah minar rasul jaizun hayyan wa mayyitan wa kadzalika ghairuh, katanya. Dan ini menunjukkan juga bahwasannya meminta syafaat kepada Rasul itu jaizun, boleh, hayyan wa mayyitan, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Wa kadzalika barakallahu fikum ghairih, demikian juga meminta pada yang lainnya juga boleh, katanya. Barakallahu fikum, seperti itu kata mereka, syubhatnya mereka. Kita jawab ya. Kata beliau, wal jawabu an hadza, jawabannya dari syubhat ini, kama yaqulu syekh, sebagaimana yang ucapan syekh, inna hadza talabun min insanin hayyin qadirin 'ala du'a. Perhatikan baik-baik bahwasanya ini, permintaan ini di padang mahsyar nanti ini, barakallahu fikum, adalah permintaan apa? Dari permintaan kepada manusia yang hidup dan mampu untuk memberikan apa? Mengabulkan doanya itu. Mampu untuk memberikan syafaat dengan izin Allah Ta'ala. Wa 'alal isti'dzan bisyafa'ah, dan juga apa? Mampu untuk memberikan apa? Memberikan izin, dalam artian sedang meminta izin untuk mendapatkan syafaat. Paham ya? Wa talab minal insan fi hali hayatihi wa qudratihi laisa minal mamnu'. Sedangkan meminta beristighatsah kepada manusia di masa hidupnya dan dia mampu, itu bukan perkara yang dilarang, gitu loh. Jangan disamakan ya. Dan nanti ini di padang mahsyar ketika manusia mereka meminta agar diberikan syafaat, meminta syafaat kepada Nabi kita Muhammad SAW, keadaannya bagaimana? Dalam keadaan hidup dan mampu, gitu loh. Jadi jangan disamakan. Tapi kalau kalian tuh enggak, kalian yang minta syafaat apa? Yang kalian minta itu sesuatu yang sudah mati di dalam kuburan. Para wali yang kalian anggap itu adalah wali. Beda jauh. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, beda jauh. Adapun minta syafaat, barakallahu fikum, atau istighatsah atau yang semisalnya kepada yang barakallahu fikum, yang memang diberikan izin untuk memberikan syafaat dan dia itu mampu dan hidup, enggak masalah. Karena fi qissati Musa, sebagaimana dalam kisah Musa minta istighatsah kepada yang orang yang masih hidup. Fastaghatsahu alladhi min sya'atihi 'ala alladhi min aduwwi. Kemudian dari kalangan, ada salah satu dari kalangan Bani Israel meminta perlindungan kepada Nabi Musa alaihissalam, dari apa? Terhadap kejahatan musuhnya. Siapa musuhnya? Ya, kelompoknya Fir'aun Al-Qibtiyah. Dalam artian adalah kelompok-kelompok Qibtiyah itu. Ahlu Mesir ya. Barakallahu fikum. Bani Israel, pengikut Nabi Musa alaihissalam. Waktu itu salah satu di antara mereka minta perlindungan kepada Nabi Musa alaihissalam. Boleh, karena Nabi Musa mampu. Nabi Musa mampu dan beliau juga dijuluki dengan apa? Orang yang kuat. Seperti itu. Wa kama yastaghithul insan bi ikhwanihi fil harb wa ghairiha. Sebagaimana apa? Manusia minta pertolongan, minta bantuan kepada saudara-saudaranya ketika perang. Boleh enggak? Boleh.
Kalau mampu dan hidup serta hadir silahkan. Nah, barakallahu fikum. Tidak masalah, diperbolehkan. Fahadha fi dalilun ala anna al-istighatsah bil hayy fi ma yaqdir alaihi jaizatun. Ini adalah dalil bahwasanya diperbolehkannya istighatsah kepada orang yang masih hidup pada perkara yang dia mampu, itu adalah jaizatun, boleh. Makanya ini adalah dalil bahwasanya istighatsah meminta perlindungan kepada orang yang hidup pada perkara yang dia mampu, jaizatun, boleh. Walladhi yaqa'u minal umam yaumal qiyamah huwa istighatsatul bil hayy wa talabud du'a minhu. Adapun yang akan terjadi nanti dari kalangan umat-umat di hari kiamat adalah apa? Minta perlindungan dengan makhluk yang apa? Yang hidup dan meminta doa darinya. Nah, hidup dan mampu. Nah, Nabi kita Muhammad SAW diberikan izin untuk memberikan syafaat. Fayajuzu an tadhhaba ila insanin hayyin qadirin yasma' kalamak. Nah, maka boleh kamu pergi kepada orang yang masih hidup dan mampu. Paham ya? Hidup dan mampu dan dia mendengar ucapanmu, wa taqul ya fulan ud'ullaha li bikadza wa kadza. Ya fulan, doakanlah aku seperti ini. Boleh enggak? Boleh aja. Kita datang kepada saudara, ya akhi, doakan anak biar selamat ya, doakan anak biar dapat rezeki yang banyak, atau doakan kami biar rezekinya diberkahi. Enggak masalah. Tapi ingat ya, kemarin sudah kita sebutkan, jangan sering-sering minta doa kepada orang. Kenapa demikian? Dikarenakan dikhawatirkan nanti apa? Terjadi kesyirikan yang sangat kecil sekali, dalam artian apa? Kesyirikan yang sangat tipis dan orang kadang enggak sadar gitu. Apa itu? Keterkaitan hati. Jadi kalau kita sering minta doa kepada orang, doakan anaknya, ternyata pas kita mengucapkan seperti itu, doanya dia dikabulkan gitu, bayangkan. Ternyata dikabulkan. Akhirnya kita dikit-dikit minta doa kepada si fulan, dikit-dikit minta doa kepada si fulan. Kalau kita berdoa langsung aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak masalah. Terkadang kita mungkin sama saudara kita, doakan ya biar selamat, doakan ya biar usahanya sukses, contohnya, doakan ya biar usahanya diberkahi, seperti itu. Doakan kami ya nanti kalau mungkin haji, doakan di Masjidil Haram biar kami termasuk orang-orang yang kokoh di atas agamanya, enggak masalah. Tapi jangan sering-sering minta didoakan kepada orang lain. Kalau berdoa langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian berikutnya wassahabatu kanu ya'maluna hadza ma'an nabi, dan para sahabat dahulu mereka juga mengerjakan atau melakukan hal seperti ini bersama Nabi kita Muhammad SAW fi hayatih, ketika masa hidupnya. Ya kan? Sebagaimana siapa itu? Uqasyah bin Mihsan, bayangkan. Uqasyah bin Mihsan mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan aku biar termasuk mereka, termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Kata Rasulullah, "Anta minhum." Kamu termasuk mereka. Ya, bayangkan ini. Boleh. Nah, ketika mampu dan hidup boleh. Walaysa hadza min syirki, yang seperti ini bukan kesyirikan. Innamal ladzi yakunu syirkan wa ankarnahu, dan hanya saja yang itu merupakan kesyirikan dan kami mengingkarinya, huwal istighatsah bil mayyit. Inilah kelakuan kalian. Yang kita ingkari, yang kami ingkari adalah apa? Minta perlindungan kepada mayit sudah mati dikubur, di kuburan malah dimintai perlindungan di situ. Berdoa, berbondong-bondong, bawa bunga, ditaburkan bunganya di atas kuburan, atau bawa air suci kata mereka, kemudian minta perlindungan di kuburan. Itu enggak diperbolehkan ya. Naam. Naam, kata beliau, wa hadza la ilaqata lahu bi hadits syafaat. Ini enggak ada keterkaitan sama sekali dengan hadis syafaat ya. Enggak ada keterkaitan sama sekali dengan hadis syafaat. Kenapa? Karena di dalam hadis syafaat sudah kita pahami bersama, sudah kita ketahui bersama, sudah kita renungi bersama bahwasanya makna atau yang diinginkan dalam hadis syafaat adalah apa? Dalam keadaan waktu itu atau dalam keadaan nanti mereka itu dalam keadaan hidup. Jadi para anbiya yang diminta itu dalam keadaan hidup, dan yang memiliki hanya Nabi kita Muhammad SAW dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala, hidup dan mampu. Nah, tapi kalau yang kalian praktekkan bagaimana? Kalian meminta kepada sudah mati, orang yang sudah mati dalam kuburan dimintai. Nah, li'annahum, perhatikan sini, li'annakum tastaghitsuna bi amwatin wa tatlubuna syafaa'a minhum, karena kalian tuh beristighatsah, minta perlindungan kepada mayit-mayit sudah mati dan kalian meminta syafaat mereka. Wal amwatu la yaqdiruna 'ala syai'in fala yajuzu an yadhhaba ila qabrin yastanjidu bihi wa yad'uhu aw yatlub minhu du'a aw syafa'ah dzalik. Maka tidak diperbolehkan, perhatikan ya. Naam, la yaqdiruna 'ala syai', padahal mayit-mayit tersebut tidak mampu sama sekali. Barang sudah mati, orang sudah mati dalam kuburan. Mereka tidak mampu sama sekali sedikit pun, maka tidak diperbolehkan engkau atau tidak diperbolehkan seseorang pergi ke dalam kuburan kemudian munajat di situ. Benar-benar mengharapkan sekali, berdoa di situ sampai menangis-nangis. Nah, kemudian berdoa di situ dan meminta
meminta darinya doa agar diberikan syafaat, diberikan kekayaan misalnya, ini enggak diperbolehkan. Fafihi farqun baina amali haula'il musyrikin wa baina ma fil hadis sahih. Maka di dalamnya ada perbedaan yang sangat gamblang jelas antara amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dan antara amalan yang dilakukan oleh ahlu mauqif yang waktu itu mereka memang yang pada waktu itu memang mereka akan membutuhkan agar segera diputuskan perkaranya karena mereka berada di tempat yang sangat genting dan sangat susah sekali. Barakallahu fikum, di matahari dekatkan sejarak 1 mil dari itu. Naam, barakallahu fikum. Wa fi qissati Musa alaihi salatu wasalam, dan di dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, fa bihadza at-tafsil zalat hadhihi syubhah walhamdulillah. Dengan rincian ini maka hilangnya syubhat walhamdulillah, kata beliau. Dengan rincian yang sudah kita sebutkan barakallahu fikum bahwasanya keadaannya itu beda jauh daripada keadaan yang mereka gambarkan karena mereka minta istighatsah, meminta kepada mayit yang sudah mati, sedangkan nanti di ahli mauqif di padang mahsyar, orang-orang ya umat-umat terdahulu sampai umat yang belakangan meminta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafaat dalam keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup dan mampu diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.